Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahira Dera Marinda, NPM 18160140 dari Prodi PGSD 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan itu sendiri mengandung arti sebagai pola perubahan yang dialami oleh individu. Istilah pertumbuhan dimaksudkan dalam aspek segi perubahan jasmania, antara lain perubahan fisik, berubahnya struktur tulang, tinggi dan berat badan, proporsi badan yang semakin sempurna, serta jaringan saraf-saraf yang semakin sempurna, dan lain-lain. Dengan kata lain, pengertian pertumbuhan itu lebih bersifat kuantitatif serta terbatas pada pola perubahan fisik yang dialami individu sebagai hasil dari proses pematangan. Sedangkan perkembangan itu sendiri merupakan perubahan kecakapan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia sendiri akan berhenti saat manusia atau individu itu dewasa, sedangkan perkembangan akan terus hingga berkembang hingga akhir hayat. Dengan kata lain, keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan itu proses yang terjadi yang bisa dilihat secara nyata oleh manusia. Pertumbuhan itu sendiri terjadi pada setiap manusia atau individu yang meliputi perubahan fisik, antara lain pada pria tumbuhnya jakun. Lalu perkembangan itu sendiri terjadi pada pola pikir atau emosi pada individu itu sendiri, yang dimana pola pikir pada individu akan terus berkembang hingga akhir hayat. Perkembangan itu sendiri berkenaan dengan keseluruhan kepribadian dari individu anak itu sendiri, karena kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Beberapa aspek utama kepribadian individu anak yaitu kognitif, fisik motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. Perkembangan dari setiap aspek kepribadian tidak selamanya selalu sejajar atau berkembang secara bersama-sama. Aspek kognitif itu sendiri terjadi pada anak usia 6-7 tahun, yang berkembang mencapai puncaknya yaitu pada usia 16-17 tahun. Lalu pada perkembangan fisik anak sekolah dasar, perubahan pada proporsi termasuk perubahan tinggi badan dan berat badan. Perkembangan aspek sosial pada anak diawali sejak usia 3-5 tahun. Perkembangan sosial pada anak-anak ini sendiri berkembang melalui hubungan antar teman dalam berbagai bentuk permainan. Pada aspek perkembangan bahasa terjadi mulai dari peniruan bunyi atau suara, lalu berlanjut dengan meraban. Perkembangan aspek afektif akan berakhir pada masa remaja akhir, yaitu pada usia 18-21 tahun. Aspek keagamaan dan moral anak memang sudah berkembang sejak anak masih kecil. Dalam aspek ini, peranan keluarga atau orang terdekat anak sangat penting. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.